yusibul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, la yusrifus su'a. Ya Pak Haji, ini beberapa hari badan saya kurang enak, encok pinggang saya. Iya, saya dengar-dengar nih Bang Haji punya obat. Saya sudah berobat ke sana kemari nggak sembuh-sembuh Bang Haji. Kalau masalah encok, kurang tenaga, gampang obatnya. Apa tuh Pak Haji? Ini nih, kita punya madu Sifai Sudur. Masya Sifai Allah. Sudur nih. Ya, ini nambah stamina. Boleh tuh Pak Haji. Ngobatin encok ente nih. Besok bisa main bulu tangkis lagi. Langsung saya beli satu, coba dulu ya Pak Haji ya. Ente cobain. Kalau cocok ini Bang Haji, saya akan berlangganan. Nah, karena ini buat obat dulu, ente nggak usah bayar. Masya Allah. Gratis, Iya. gratis. Ini barokallah. Isinya menyatakan bahwa Nabi Muhammad telah melaksanakan tugasnya sebagai Rasul dengan sempurna. Tetapi pemahamannya bergeser lagi, yaitu beranggapan bahwa Islam adalah agama yang sudah sempurna. Mana mungkin di dunia ada kesempurnaan? Pertama, ya saya membedakan antara dengan persepsi beliau ya dalam menyampaikan dan dengan pendapat-pendapat para ulama yang sudah dijelaskan. Kalau beliau bicara sesuai persepsi dia ya silakan aja gitu kan. Cuman sayangnya dikonsumsi dengan publik itu aja. Tidak semua pembicaraan itu ya artinya bikin gaduh, tidak semuanya. Yang bagus juga banyak kalau menurut saya. Cuman ada hal yang prinsip yang barangkali tidak secara umumnya yang kita tahu, seperti beliau ini kan kalau saya pahami adalah di awal ini ya, jadi persatuan dan kesatuan intinya kan seperti itu. Cuman pembicaranya itu dikaitkan bahasanya itu jadi sedikit rada lantur. Jadi tidak membedakan masalah tauhid, ya kan, sehingga dianggap kayak semua benar gitu. Pertama, kalau saya lihat kalimat la ilaha illallah yang hadis yang mengatakan man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Kan dijelaskan, saya tangkap itu dari bicara beliau itu kan, apa cukup cuma la ilaha illallah doang masuk surga gitu kan. Jadi kayaknya gampang banget. Nah, yang kita pahami bahwa la ilaha illallah itu kan kalami. Dalam satu hadis firman man qala, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah dakhala hisni, masuk ke dalam bentengku. Waman dakhala hisni, barang siapa yang masuk ke dalam bentengku amin ikobi, maka selamat dari siksaku. Itu konsekuensi namanya. Kalau sudah kalimat la ilaha illallah berarti itu adalah masuk dalam benteng Allah. Kalau sudah benteng perlindungan, penjagaan, pemeliharaan, ya konsekuensinya dia aman dari siksa dan lain sebagainya. Nah, cuman di situ dalam tutur beliau itu sebatas yang disampaikan kok cuma lisan aja, tidak masuk ke dalam ranah tauhidnya gitu. Sayang sekali ya gitu. Sehingga jadi kalau saya pahami itu dari tutur kata beliau itu, jadi cukup dengan la ilaha illallah surga gitu. Kan enggak memang tidak segampang itu untuk masuk surga. Tapi ketika orang yang sudah beriktikad, namanya iman itu kan 3 unsur kan. Hati membenarkan, mulut ikrar, dan anggota badan beramal melaksanakan ketaatan pada Allah dan Rasul. Nah, itu kan iman secara umumnya. Cuma kalau dalam gambaran beliau itu yang sedikit memang saya juga rada bertolak belakang
itu kayaknya hanya sebatas secara lahiriah ucapannya sayang gitu, nggak masuk dalam ranah tauhid lebih dalam. Nah kemudian yang selanjutnya dalam video itu yang saya pahami, kata Islam itu sempurna, dan itu diungkapkan oleh beliau. Jadi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam madinah. Kalau yang saya pahami kan hari ini Jumat 9 Zulhijjah, al-yawma akmaltu, saya sempurnakan, lakum dinakum, bagimu agamamu, wa atmamtu alaikum nikmati, dan saya sempurnakan nikmatku. Yang saya pahami adalah dengan diturunkannya diutusnya Rasulullah SAW. Nah, jadi waraditu lakum Islam madinah, saya redho Islam sebagai agamamu. Artinya di sini Islam menjadi pilihan Allah, menjadi pilihan. Nah, pada saat itu Allah sempurnakan bagimu agamamu. Artinya apa? Dari yang namanya kitab-kitab sebelumnya kan, dengan terakhir itu Al-Quran untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya kan begitu. Kalau yang saya pahami. Nah, cuman sayangnya dalam kalimat beliau itu dianggap bahwasanya Islam itu tidak sempurna. Ada kekurangan-kekurangan. Ya, sesuai dengan ini. Tapi yang jelas, disitulah hal-hal yang saya secara pribadi rada bertolak belakang. Jadi walaupun di awal pembicaraan yang video dikasih saya itu katanya intinya merasa benar, kalau sudah merasa benar itu akan ekstrim dan lain sebagainya. Tapi kalau diarahkan kembali ke beliau sendiri, berarti kan dia sudah merasa benar dan ekstrim pula. Karena kan dalam penjelasannya ini kan tidak seperti secara umumnya. Iya. Maka bagi ranah tauhid itu harus betul-betul antar satu agama dengan agama yang lain itu jangan dipukul rata semua agama benar, kecuali semua agama benar menurut keyakinan masing-masing. Nah, itu boleh dah. Tapi kalau semua itu rata benar itu kan jadi liberal pluralisme kan, bahaya itu. Jadi apa bedanya kita, maaf ya, dengan kita yang sujud di hadapan Allah dengan mereka yang nyanyi-nyanyi di ini, kenapa bedanya? Orang semuanya benar, iya kan begitu. Ya, yang saya tangkap tadi seperti itu. Dan lagi bicara kerasulan Muhammad itu kan basyarun akamas, manusia bukan seperti umum manusia. Yang saya pahami adalah beliau itu kan nabi dan rasul. Kalau nabi itu kan kalau lihat dari akar kata kan ada dua. Pertama dari an-naba, artinya pemberitahuan. Orang yang memberitahukan nabi. Jadi terus yang kedua adalah ya, nabi itu berarti artinya yang meninggikan. Meninggikan berarti orang yang mengajak umatnya dan umatnya akan ditinggikan oleh nabi tersebut derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua makna. Pertama mukhbir sebagai yang memberikan kabar, yang kedua adalah orang yang akan mengangkat derajat umatnya di hadapan Allah. Itu nabi. Adapun rasul ya orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kitab Tuhfatul Murid syarah yang dikarang oleh Syekh Al-Bajuri itu kan beliau mengatakan yang namanya nabi rasul kan pertama insanun, manusia, bangsa manusia, bukan jin, bukan malaikat. Zakarun, laki-laki, berarti bukan perempuan. Kemudian hurrun, merdeka, bukan hamba sahaya. Nah, jadi luar biasa sekali. Dari bangsa manusia, kemudian dia seorang laki-laki, berarti bukan perempuan. Dan beliau ini adalah bangsawan berarti. Orang yang terhormat. Dan orang yang tidak cacat. Ya, tidak cacat. Sejak kenabiannya. Adapun Nabi Yakub, Nabi Ayub itu kan sebagai ujian setelah kenabian. Ya, seperti itu. Nah, terus lagi, ya Rasul Muhammad SAW ini luar biasa. Dikatakan beliau oleh ulama
bahwa beliau pun bu'ithu ila kafatil khalqi ilal khalqi kafah. Saya diutus kepada makhluk seluruhnya. Nah, ada ulama yang mengatakan berarti termasuk Rasul Muhammad itu diutus kepada para malaikat. Karena ilal khalqi kafah, kepada makhluk keseluruhan. Malaikat, bangsa jin, bangsa manusia ya pasti, bangsa hewan, tumbuh-tumbuhan, jamat, ya batu, pasir, lumpur dan lain sebagainya. Artinya luar biasa. Bahkan dikata dalam hadis yang lain, bu'itsu ilan nasi kafah. Saya diutus pada seluruh manusia secara keseluruhan. Berarti syamilun min ladin Adam, mulai dari Nabi Adam ila yaumil kiamat, sampai kepada hari kiamat. Berarti di situ mulai Nabi Adam, berarti kan pada seluruh nabi-nabi, keturunannya kan nabi-nabi, ya kan. Sungguh luar biasa kalau kita lihat dari pendapat-pendapat para ulama yang menjelaskan tentang Rasulullah Nabi Muhammad. Ya memang beliau basyarun lakal basyar, memang manusia tapi tidak seperti manusia umum. Nah, jadi bahkan dalam video yang saya tangkap itu katanya diceritakan Nabi Muhammad mulai dari kecil ini kan beliau berpikir, menghayal. Kok Nabi menghayal, berpikir? Yang itu kan istilah kata lakukan alam fi Rasulullah suatu nasihat, memang sudah dibentuk oleh Allah. Apapun yang beliau lakukan akan menjadi teladan, kan begitu? Akan menjadi teladan. Beliau itu maksum. Nah, jadi bukan atas dasar khayalan, di mana kondisi masyarakat pada waktu itu yang puluhan tahun itu kan selalu berperang antara satu kabilah dengan kabilah yang lain. Lalu Rasul Muhammad mendamaikan atas inisiatif atau khayalan atau imajinasi beliau, bukan. Itu atas dasar petunjuk Allah Subhanahu wa taala, karena sudah dibentuk. Jadi ya kalau bisa bedakan lah cara manusia biasa dengan kalau kita kali ya melihat situasi dan kondisi masyarakat kita nih, umpama suka berantem, tawuran atau apa, wah kayaknya kita harus mendamaikan. Apa caranya nih, kan begitu, ya kan? Jadi Rasul Muhammad jangan ini seperti kayak kita. Kedudukan beliau itu tinggi, apa beliau itu tinggi seperti itu. Jadi kalau saya pelajari sih jadi begitu kayaknya, samakan gitu. Ya barangkali seperti itu. Iya.